2 tahun penuh dari Maret ya sampai April ini kita ada dalam satu kondisi pandemi corona. Ini baru pertama kali sejak 2 tahun ini remaja-remaja kumpul. Saya tahu 2 tahun ini ada banyak yang badannya bertumbuh besar ya. Dan saya hampir tidak mengenali. Tadi ada yang tugas asar, saya nggak tahu ini. Buka maskernya, saya baru tahu ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersama-sama merayakan Paskah. Paskah yang adalah hari kematian dan kebangkitan Kristus. Anak-anakku yang kukasihi, kalau kita lihat dari statistik dan berbagai penelitian, hidup itu tidak semakin mudah. Dari generasi ke generasi, semakin banyak tantangan. Saya waktu kecil, seusia kalian, saya merasa hidup itu begitu simpel. Simpel. Bahkan ada banyak keceriaan-keceriaan yang sifatnya alamiah. Tetapi kalau saya melihat pada usia-usia kalian semua, hidup ini sedikit rumit. Kenapa? Karena harus dibebani dengan penampilan. Dulu nggak seperti itu. Dulu hampir semua sandal jepit selesai. Nggak ada HP-HP-an. Nggak ada. Ya, sekarang kita ngelihat semakin hari semakin zaman maju, hidup ini tidak simpel. Persaingan tidak hanya pada lokal satu negara tapi mulai globalisasi. Kalau kita melihat bahwa adanya perang di mana-mana, adanya bencana di mana-mana, lalu ada angka perceraian orang tua yang semakin meningkat. Angka kejahatan, resesi ekonomi, COVID yang belum selesai, belum lagi ditambah dengan masalah-masalah identitas diri dari setiap remaja. Remaja ini mengalami satu masa badai dan dorongan. Ada banyak kesalahan-kesalahan di dalam pergaulan, kesalahan dalam prinsip hidup, kegagalan di dalam membangun nilai-nilai kehidupan. Sehingga kita lihat angka bunuh diri, baik yang dilakukan oleh orang tua, anak-anak remaja, orang muda, bukan menurun tapi semakin meningkat. Anak-anakku, sepertinya harapan untuk hidup bahagia ini semakin lama semakin berkurang. Itu kalau kita lihat dari sisi dunia pada umumnya. Saya banyak mengkonseling orang-orang muda. Bahkan kemarin saya konseling orang yang hampir gila. Benar-benar hampir gila. Karena beban pikiran. Tapi kalau melihat anak-anak muda yang sekarang ada pada hadapan saya menjadi sangat bergairah. Karena apa? Karena engkau berbeda dengan mereka. Engkau adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Ada di dalam satu rencana Allah yang sempurna. Kenapa? Dari miliatan remaja di dunia ini, engkau termasuk orang yang dipilih untuk ditebus oleh darah Yesus. Amin. Untuk engkau dipilih untuk diselamatkan yang besok akan menjadi penghuni surga. Tetapi tidak hanya itu saja. Tuhan ingin selama engkau di bumi ini, engkau akan menjadi umat yang berkemenangan. Sehingga saya ingin tidak ada lagi di antara engkau yang ada di dalam Tuhan, apalagi engkau di dalam satu program yang bagus, penggembalaan generasi anak terang, ada di antara engkau yang terhilang.
Saya sangat sedih kalau menyaksikan anak-anak muda terhilang. Terhilang apa? Tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang rohani. Tidak lagi tertarik dengan komunitas-komunitas yang baik. Akhirnya apa? Terhilang. Angka kehamilan bagi remaja meningkat pesat. Moralitas remaja oleh karena multimedia yang begitu bebas, kalau tidak disikapi dengan iman yang teguh, anak-anak bisa terhilang. Oleh karena itu di dalam Paskah ini, saya rindu engkau mengingat siapa engkau sebenarnya di dalam Tuhan. Engkau adalah umat Tuhan yang sudah dipilih. Kata dipilih dilanjutkan dengan dikuduskan. Dikuduskan berarti dikhususkan. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang. Katakan bersama-sama, menjadi pemenang. 2, 3. Ulangi lagi, menjadi pemenang. 2, 3. Saya tidak ingin dan Tuhan tidak ingin satu orang pun di antara engkau yang drop off imannya, drop out imannya, meninggalkan Tuhan oleh karena pekerjaan, meninggalkan Tuhan oleh karena jodoh. Tidak ada bandingnya. Oleh karena itu kita memperingati Paskah, hari di mana Yesus sudah mati. Kematian Yesus berarti kesediaannya menjadi korban yang sempurna, mati sekali untuk selama-lamanya. Yesus yang kita sembah tidak hanya Yesus yang mati, tapi dia juga bangkit. Kebangkitannya berarti apa? Mengalahkan kuasa dosa. Oleh karena itu, Yesus sekarang di mana? Dia di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa tugasnya? Berdoa syafaat. Ya, menjadi imam besar bagi kita semua. Menyediakan tempat bagi kita. Tapi setelah kita percaya, Tuhan juga ingin di dunia ini engkau menjadi umat pemenang. Siapa di antara engkau yang hari-hari ini ada masalah? Masalahnya apa? Keterikatan dosa. Berapa banyak anak remaja yang mengalami keterikatan dosa tapi diem-diem tidak ngerti. Dosa itu mengikat. Ingat ya. Jangan biarkan dirimu diikat oleh dosa. Yang namanya diikat berarti apa? Tidak bisa melepaskan diri. Ada remaja-remaja yang sudah mulai diikat dosa dengan kebiasaan buruk. Mungkin orang tidak tahu. Orang tuamu nggak tahu. Pembinamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada juga yang engkau diikat dengan problem masalah, kebencian. Salah satu tujuan daripada penggembalaan kita ini yaitu apa? Setiap orang itu mengalami kesehatan rohani di dalam sosio emosi, yaitu apa? Dapat mengalami hubungan baik dengan sesama, membangun hubungan penuh kasih. Siapa di antara engkau yang diikat dengan yang namanya apa? Permusuhan. Mula-mula menghakimi, lalu bermusuhan, tidak berteman lagi, diikat dengan kebencian, diikat dengan dendam. Siapa di antara engkau yang diikat dengan yang namanya roh ketakutan? Takut apa? Takut masa depan. Saya menyaksikan banyak anak-anak kita yang dikembalakan di PPA miskin. Nggak ada harapan. Tapi karena dia takut Tuhan, dia sungguh-sungguh setia Tuhan. Saya saksikan sendiri. Jadi polisi, jadi pegawai negeri, hidupnya berhasil. Karena takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak takut akan Tuhan, ada juga yang terhilang. Hilang. Ini. Oleh karena itu, anak-anakku yang kukasihi, jangan pernah biarkan hidupmu mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Iblis selalu berusaha ketika ingat masa lalu, kecewa, sakit hati. Ingat masa depan, takut masa depan. Yang benar apa? Hidup di masa sekarang. Ya. Saya ingat satu cerita yang saya baca di dalam kisah nyata.
ini ada satu dermaga. Dermaga itu tempat tertambatnya perahu. Ini bukan dermaga untuk kapal besar, tapi untuk kapal-kapal yang kecil. Nah, dermaga itu ada di satu negara bagian di Amerika, dan dermaga itu banyak parkir kapal-kapal. Ini kapal-kapal, ada yang kapal-kapal pribadi, ada yang kapal-kapal untuk niaga, tapi kapal-kapal banyak yang diparkir. Nah, setiap hari pemilik-pemilik kapal, orang yang ada di kota itu selalu memperbincangkan kapal-kapal miliknya. Bukan kapal besar ya, ini kapal ya tanggung. Nah, kapal-kapal itu selalu diperbincangkan. Mereka selalu menyombongkan tentang apa? Tentang fitur kapal. Wah. Yang namanya fitur itu kelengkapan aksesoris, model bagian dalam ruangan kapal. Terbuat dari apa? Bagaimana kenyamanannya? Wah, ini fitur kapal ini. Lalu ada yang menyombongkan sound systemnya. Wah, lalu ada yang menyombongkan mesinnya, kecepatannya. Nah, perhatikan, ini kisah nyata. Ketika mereka lagi memperbincangkan kehebatan kapal mereka masing-masing, di situ ada seorang muda yang rendah hati. Pemuda ini rendah hati dan dia memiliki kapal kecil. Bahkan di antara kapal-kapal itu kapalnya paling kecil. Nah, pemuda itu tidak memiliki kapal semewah kapal-kapal yang lain. Dia tidak bisa menyombongkan sound systemnya, dia tidak bisa menyombongkan mesinnya yang hebat, fitur-fitur kapalnya, perabot-perabot, dia tidak bisa. Tetapi kapal pemuda ini, yang kecil ini, punya satu kelebihan. Kelebihannya apa? Kapal ini, karena termasuk kapal yang kuno, dilengkapi dengan jangkar yang sangat bagus dan sangat kuat. Lebih kuat, lebih bagus daripada kapal-kapal lain yang lebih modern. Ini kapal ini jangkarnya bagus. Jangkarnya lebih besar. Nah, pada satu malam di mana orang-orang sudah ada di rumahnya masing-masing, ada satu kejadian, yaitu daerah itu kena badai. Badai. Sudah tahu yang namanya badai itu, yang sungguh-sungguh badai mungkin kalian belum pernah lihat. Kalau badai yang sungguh-sungguh berarti apa? Anginnya sangat besar dan angin itu menggerakkan apa? Ombak, dan ombak itu ketika kena dermaga, waduh, kapal-kapal itu bisa saja naik turun terhempas, nabrak sana di sini. Waduh, badai itu semalam-malaman orang tidak bisa keluar rumah karena badai yang sangat besar itu. Nah, esok paginya setelah badai berakhir, orang pada datang ke dermaga. Wah, untuk melihat bagaimana kapal saya, bagaimana kapal saya. Wah, mereka semua pada pergi ke dermaga. Wah, alangkah kagetnya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang punya kapal-kapal yang mewah, yang bagus-bagus itu, yang dalamnya bagus, perabotannya bagus, soundnya bagus, mungkin mesinnya hebat, ini tidak menemukan di mana kapalnya. Kenapa tidak menemukan? Ternyata sudah hilang, disapu oleh angin, disapu oleh ombak. Namun anehnya, ada satu kapal yang masih bertahan di situ. Semua orang melihat, loh, kok masih ada satu? Ternyata kapal dari pemuda yang rendah hati itu. Wah, orang heran, loh, kenapa kapalmu masih di sini? Orang bingung. Wah, padahal
Kapal yang masih itu adalah kapal yang jelek, yang tidak semewah mereka, semahal mereka. Kenapa masih di situ? Orang bingung semua. Si pemuda tadi menjelaskan kepada orang-orang yang pemilik kapal tadi. Bapak-bapak, kapal saya memang kapal yang tidak mahal. Kapal saya memang bukan kapal yang memiliki fitur-fitur yang indah. Tetapi kapal saya itu memiliki jangkar yang kuat, jangkar yang besar, yang dapat menahan kapal saya ini. Sehingga kapal saya ini tidak ikut terbawa angin, tidak ikut terbawa ombak. Ternyata yang diperlukan kapal itu ketika menghadapi badai, itu bukan rabotnya, fiturnya, aksesorisnya. Tapi apa? Tapi ternyata jangkarnya. Wah. Waduh. Dari situ saya mulai ingat apa yang ada di firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 16 ayat 19 sampai 20. Di Ibrani 16 ayat 19 sampai 20 saya melihat, oh iya ya. Ternyata apapun badai hidup yang kita alami, mungkin kamu mengalami masalah, tapi kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu itu seperti memiliki jangkar, tempat tertambat, tempat tertaut pada Tuhan. Ingat, ada dua masalah, perhatikan. Masalah yang pertama itu adalah masalah orang bodoh. Orang bodoh menciptakan masalah. Dia punya kebiasaan buruk, punya keterikatan, punya kepahitan, tidak mau bertobat. Tiap hari yang diomongkan cuma gosip, isu, bukan hal yang penting. Lalu apa? Dia punya kebiasaan buruk, akhirnya apa? Ada mabuk, minuman keras, mencuri, sehingga apa? Masalahnya itu timbul karena apa? Timbul karena dirinya sendiri. Tapi ada satu sisi lain, orang yang anak yang punya masalah, tapi masalahnya bukan diri sendiri, tapi apa? Tapi ini tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi, bukan karena dosanya. Mungkin di tengah-tengah perjuangannya meraih masa depan, ada hambatan. Di tengah-tengah perjuangannya untuk mencapai cita-citanya, ada kesulitan. Tapi ini diizinkan Tuhan. Orang yang benar, ketika mengalami tantangan, dia harus menambatkan jangkarnya. Sauh itu jangkar, ditambatkan pada Yesus, sehingga ketika ada badai, ada angin, ada gelombang, dia tetap akan kuat. Makanya perhatikan, saya usia 58 jalan ini, dan saya melihat banyak masalah orang muda. Yang satu masalah karena dosanya, kebodohannya sendiri. Karena nggak bertumbuh imannya, nggak bertumbuh rohaninya, masalah sendiri. Dan ini menjadi apa? Menjadi umpan bagi iblis. Kenapa ada remaja yang hamil di luar nikah? Karena aneh-aneh, krisis identitas, merasa nyedot ya, vakum cleaner. Nggak ada perhatian orang tua, merasa nggak ada perhatian, menjauhkan diri dari komunitas rohani. Akhirnya apa? Merasa nyaman punya pacar. Ya, akhirnya apa? Sering berdua-duaan, independen. Independen aja. Nah, dunia milik kita berdua, yang lain cuma indekos. Ya. Dikasih tahu, kamu mana SMP, masih SMA, jangan dekat seperti itu. Nggak, akhirnya apa? Terikat dengan dosa. Ya, makanya begini, saya mau ajak ya, kita buka di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu bicara tentang apa? Tabir itu adalah satu selambu yang punya 4 warna yang menggambarkan pribadi Yesus. Yang ini ada di ruang kudus dan maha kudus. Ya. Makanya begini, Yesus Kristus itu sudah mati
mengasihimu. Yesus Kristus itu sudah menang, kemenangannya itu mengalahkan dosa. Harusnya kita juga mati bagi dosa. Makanya kalau ada remaja-remaja yang mulai terpengaruh buruk, ya ingat ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Mulai apa? Mulai sadar, oh ini enggak, ini bukan saya, ini bukan saya. Ya. Kamu tahu ya, biawak itu suka makan bangkai. Ya, suka makan ikan. Ya, ikan nggak usah dimasak. Kalau ada di antara engkau yang ikan nggak usah dimasak, dimakan, itu sama dengan apa? Hah? Biawak. Dan makan. Loh, koyo kewan ya. Loh, kita itu manusia. Engkau adalah orang yang sudah hidupmu itu ditebus dengan darah Yesus, menjadi anak Allah. Hidupmu itu harus berpadanan dengan Injil. Berpadanan, sama. Standarnya apa? Sama. Nah, dari situ engkau tahu, kamu bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, berarti kamu sudah menancapkan jangkarmu itu. Mau badai kanan kiri, enggak penting HP-mu itu mereknya apa. Itu hanya fitur, hanya aksesoris. Enggak penting sepatumu mereknya apa. Ya, enggak penting, ya. Itu cuma sementara. Ya, kamu sekarang ganti iPhone, nanti 5 tahun lagi resah lagi. Ya, kamu ganti Samsung bagus. Anak muda enggak suka Samsung ya. Sekarang beli, besok dunia ini sementara. Yang tetap yaitu apa? Janji Tuhan, firman Tuhan. Saya saksikan di mana-mana. Kalau engkau ada di dalam jangkar pengharapannya Tuhan, hidupmu pasti berhasil. Amin. Amin. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan pernah punya ketakutan. Orang yang menang di dunia ini adalah orang yang punya pengharapan. Saya baca sebuah kisah Catherine, seorang perenang. Dia harus berenang sejauh 20-an kilometer di pantai Florida. Ada kapal yang ngikuti, dia renang. Renangnya itu apa? Itu pas ada kabut. Lalu apa? Ketika ada kabut, dia tidak tahu kemana ini, kurang berapa. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk apa? Untuk mengakhiri renangnya. Dia angkat tangannya, lalu kapal membawanya. Dia menyesal. Karena apa? Sebenarnya dia hanya karena kabut, renangnya itu kurang 1,5 kilo. Kalau 1,5 kilo cuma siring ganti warna. Padahal dia udah renang itu jauh sekali di tengah-tengah kedinginan dan badai. Dia menyesal. Ya, seringkali apa? Seringkali banyak orang yang mudah putus asa. Mudah berkata, aku berhentilah. Aku berhenti melayani, untuk apa? Aku berhenti berbuat baik, aku berhenti menabur, aku berhenti investasi untuk kerjaan Tuhan, untuk apa? Akhirnya apa? Catherine itu, dia ngomong, saya akan ulangi lagi. Oh, dia bentuk tim lagi, dia ulangi lagi. Ini renangnya di laut loh ya. Wah, saya lihat videonya, renang di laut, kembali kabut lagi. Tapi dia ngomong, ndak urusan kabut. Aku pokoknya harus sampai ke tujuan. Ndak urusan kabut, aku sampai tujuan. Ndak urusan kabut. Akhirnya apa? Dia berhasil. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Berapa di antara engkau yang kadang-kadang hidupmu itu lelah, pengen menyerah, pengen berhenti. Ingat, Tuhan yang ciptakan engkau adalah Tuhan yang sungguh mengasihimu. Sebagai penutup, saya akan baca ya, satu ayat ya. Lukas 12 ayat 31. Lukas 12 ayat 31.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Dalam terjemahan lain dikatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Coba cari di pembanding ayat yang lain. Di Matius. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, kesalahan manusia itu apa? Banyak yang mengejar berkat, banyak yang ngejar berkat, akhirnya tersesat. Ya, kemarin saya itu main TikTok. Ini kan mau lebaran, nggak tahu bagaimana, seret gitu. Wis wayahe golek tuyul. Oh bener loh. Lalu apa? Filmnya itu Gunung Kawi. Loh, ini bener loh. Yang dikejar apa? Yang dikejar duit. Yang dikejar apa? Materi. Yang dikejar apa? Penampilan. Ya, hati-hati ya. Kalau kamu cari yang seperti itu, hidup akan gagal. Yang dicari itu kerajaan Allah. Yang dicari itu kebenaran firman Tuhan. Yang dicari itu pribadi Yesus. Jaminannya apa? Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus. Kemarin saya ngomong sama remaja-remaja waktu Natal anak. Bukan remaja ya, anak kelas 5-6 SD. Saya ngomong gini, kamu itu setia melayani Tuhan ya. Karena apa? Saya tuh heran. Itu Natal anak mulai jam 2, dia jam 1 sudah di sini. Jam 1, saya udah mulai nyalakan AC, ya saya nyalakan. Di sini saya ngomong, besok kamu layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Besok suamimu ganteng-ganteng, lalu senyum-senyum, sipu-sipu gitu. Iya, suamimu ganteng gak? Iya. Saya ngomong seperti itu, saya ingat. Saya ngerti, nanti satu saat pasti akan diingat terus. Nanti kalau sampai semuanya nggak ganteng, dia protes sama saya. Iya. Karena satu hari ketika saya remaja, ada seorang pendeta senior ngomong gini. Dulu Pak Mit itu nggak seganteng ini. Dulu waktu kecil wajahnya itu, aduh kasihan. Ya. Saya ngelayani Tuhan, Pak Pendeta senior, Pak Pendeta sama ketua ngomong gini. Iya Pak, kowe ngelayani Tuhan dari tenanan. Sesuk kowe bojomu ayu. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Rupanya saya baru tahu. Kalau kita cari Tuhan, yang namanya suami ganteng, istri cantik, masa depan, fasilitas, itu hanya bonus. Amin. Katakan semuanya akan ditambahkan kepadaku. Yang tidak ngomong tidak dapat berkatnya. Ya. Ulangi. Semuanya akan ditambahkan kepadaku. Aku akan cari, 2, 3. Pribadi Yesus, kebenaran Yesus, dan kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan kepadaku. Ya. Jangan suka pendahuluan. Saya mau ingat ya, besok tolong ya, diadakan puri tiring. Jangan main-main dengan keperjakaan dan keperawanan. Jangan main-main. Yuk ngomong sama temennya, jangan main-main. Ya. Malah ngomong, aku sebacot. Jangan main-main. Kalau wanita udah kasih keperawanannya, rata-rata stres, merasa nggak berharga. Laki-laki tertuduh terus. Jangan main-main. Pokoknya besok kita adakan puri tiring. Supaya apa? Saya ingin melihat kalian semua seusiamu itu nanti diberkati di dalam pernikahan gereja, di dalam pemberkatan nikah kudus. Siapa yang ingin diberkati dalam pemberkatan nikah kudus, angkat tangan tinggi-tinggi.
Sing ora angkat tangan berarti mbuh. Amin. Ya, jangan biarkan hidupmu dikuasai dosa. Jangan biarkan hidupmu dikuasai kebencian. Yang masih suka geng-gengan teman-teman, yang masih suka benci teman-temannya, bertobat. Yang masih suka bingung, stres sendiri, bertobat. Kamu punya sauh jangkar yang kuat, yaitu Yesus. Amin. Walaupun ada badai, cobaan yang luar biasa, selama engkau ada dalam Yesus, aman. Sekali Yesus tetap Yesus. 2, 3. Kurang banter. 2, 3. Saya tak tes ini kok jelas. Ini dulu. 2, 3. Mempem. 2, 3. Kristus ora krungu suarane. 2, 3. Hah? Saya melempem. Ini? Juara siji. Iki ra gelem kalah. 2, 3. Nah, ulangi yang dari sini. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Nah, ini ngegas iki radane. Udah belajar dari kesalahan loh, manusia apa dia belajar kesalahan? Wah, aku tadi gagal. Sekarang kalau orang udah 2 kali gagal, wes salon kali ya tetap Yesus. Dibaleni kali nggak ada perubahan. Hidup ini harus berubah. Berbuah itu berubah. Iya ada perubahan enggak? 2, 3. Oke, ini perlu disemangati. Yuk tepuk tangan semuanya, semangati. Ya. 2, 3. Ya diwangi. 3. 2, 3. Iki telu karo loro menang le loro. Coba ya. 2, 3. Ya semuanya. Genggam tangan. Sekali Yesus tetap Yesus. 2, 3. Oke, sekarang tengadakan tanganmu. Bapak, kami serahkan anak-anak muda dalam tangan kuasa-Mu. Kami sadar ada banyak hambatan, banyak badai, banyak rintangan. Namun hari ini kami rindu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi hidupnya. Pribadi lepas pribadi. Tidak ada satu pun yang tidak Engkau perhatikan. Hari ini kami rindu Tuhan. Engkau yang akan campur tangan. Engkau yang akan menjamin kehidupannya. Memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Yang takut Tuhan, beri kekuatan. Yang lemah, beri Tuhan kekuatan. Yang mereka ada di dalam kebiasaan buruk, ikatan dosa, sekarang kami katakan di dalam nama Yesus, semua ikatan dosa, semua kebiasaan buruk, hal-hal yang bukan dari Tuhan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih oleh karena pengorbananmu, oleh karena kematianmu di kayu salib, oleh karena kebangkitanmu, sudah menjadikan kami memiliki pengharapan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus yang berdoa, yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tebu
Tuhan Yesus memberkati kita.